Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Halo teman-teman traders, bergabung kembali dengan saya di channel Trader B. Hari ini hari Sabtu. Insya Allah seperti biasa saya akan melakukan trading lagi. Seperti biasa juga kita akan cek marketnya dulu atau analisa market. Oke, seperti yang kita lihat di sini dari jam 4.15 harga turun cukup banyak juga, banyak candle merahnya ya, sampai sekitar jam 4.55 ya. Setelah itu di jam 5 sempat ada candle hijau yang panjang naik ke atas, tapi setelah itu dia turun lagi sekitar 5.15 dan setelah itu sideways ya. Kita lihat teman-teman, harga bergerak naik turun tidak begitu jauh. Nah, saat ini kelihatannya harga berusaha untuk naik ya. Sudah ada candle hijau 2 seperti kita lihat di sini. Cuma masih terhalang oleh garis MA68 yang warna orange. Jadi kita tunggu dulu. Di chart 1 menit sama. Kita lihat penurunannya cukup jauh dari jam 4.15 ya. Turun sampai di jam 55 ya, harga agak naik dikit. Setelah itu turun ya, dan sideways. Turunnya nggak terlalu jauh dan naiknya nggak terlalu jauh. Tadi sebenarnya setelah sholat subuh saya ingin coba melakukan trading, tapi karena saya lihat marketnya sideways ya, bergeraknya tidak terlalu jauh, akhirnya saya memutuskan untuk menahan diri dan tidak melakukan trading. Oke, kita lihat di chart 15 detik sama ya, harga sempat turun jauh dari jam 4, turun terus kemudian sempat naik menembus MA68 yang warna orange di jam 4.57, tapi naiknya setelah itu turun lagi dia di jam 5.11 ya. Setelah itu agak naik turun dan setelah itu sideways ya. Sempat naik lagi di jam 6:04. Nah, saat ini harga sideways lagi. Belum ada konfirmasi yang jelas apakah dia akan bergerak naik atau kembali turun. Oke, hari ini kita juga akan sekalian membahas topik yang sama ini diperdebatkan ya. Trading itu lebih baik pakai akun kecil atau akun modal kecil ya maksudnya, atau akun modal besar. Nah, sebenarnya tergantung dari kepribadian masing-masing ya dan kekuatan modal masing-masing. Tapi kalau saya pribadi, saya lebih cenderung untuk memilih memakai rekening besar ya, akun besar, akun yang modal besar dibandingkan akun yang modal kecil. Kenapa? Itu ada hubungannya dengan money management ya. Contohnya seperti ini misalnya, kita transaksi menggunakan modal 1.400.000 dan transaksi menggunakan modal 140.000. Yang akan terjadi adalah di binomo ini transaksi awalnya itu minimal 14.000 ya, itu minimal. Jadi kalau kita perbandingkan, kalau 1.400.000 kita transaksikan atau resikokan dengan modal transaksinya sebesar 14.000, itu sama dengan 1%-nya ya. 14.000 itu 1% dari 1.400.000. Bandingkan dengan yang 140.000 ya, dimana 14.000 itu adalah 10% dari 140.000. Nah, apa yang terjadi berikutnya? Oke, kita lihat ini market kelihatannya sudah mau naik.
Yang terjadi berikutnya adalah resikonya ya. Dengan modal 140.000 dan kita melakukan transaksi dengan jumlah 14.000 setiap kali transaksi, berarti jika terjadi loss 10 kali berturut-turut, maka akun itu habis ya, bangkrut. Bandingkan dengan 1.400.000, dengan manajemen baik kita menggunakan 1% saja dari modal, berarti 14.000 ya. Maka kita harus loss 100 kali berturut-turut ya, baru akun itu habis uangnya. Itu yang pertama. Yang kedua, dari segi psikologi ya. Yang pertama dari manajemen resiko, yang kedua dari psikologi. Biasanya kalau dengan menggunakan modal kecil, transaksinya pasti akan jor-joran ya, akan gila-gilaan. Kenapa? Karena dengan 14.000 dan dengan modal 140.000 itu kita merasa uang itu sedikit, nggak terlalu banyak. Jadi kalaupun loss tuh bisa kita cover kembali, bisa deposit ulang. Beda kalau 1.400.000 atau 14 juta, itu kita mikir-mikir. Kalau sampai loss habis, agak ini ya, berat ya untuk deposit ulang. Itu salah satu psikologinya juga. Jadi beda ya, kalau 140.000, wah saya transaksi habis-habisan aja deh, barbar aja. Toh kalau habis saya bisa ganti lagi, masukkan lagi 140.000. Benar ya, soalnya kan modalnya kecil. Saya deposit ulang. Tapi kalau 1.400.000, apalagi 14 juta misalnya, atau yang di atas itu, kita akan berpikir-pikir, ini kalau saya udah loss, saya harus deposit ulang sebesar itu, rasanya berat juga. Soalnya uangnya udah menyentuh jutaan. Nah, mungkin itu pendapat saya ya. Kenapa akun dengan modal besar itu lebih cocok ya untuk melakukan trading binomo dibandingkan dengan akun kecil. Itu makanya kalau akun besar itu dengan manajemen baik dan juga psikologi yang baik, insya Allah bisa bertahan ya dibandingkan akun kecil. Bukan karena akun besar modalnya banyak bisa bertahan, bukan. Tapi dari segi yang tadi saya bilang, minimal transaksi 14.000 di trading binomo, dan juga psikologi kita. Di situ bedanya ya. Tapi kalau akun 1.400.000 kita transaksiin sebesar 140.000, ya sama juga bohong. Sama aja kita transaksi 10% dari total modal kita, dan risikonya juga besar. Jadi semua kembali lagi kepada diri kita masing-masing. Bagaimana cara kita memanage dan bagaimana cara kita mengendalikan emosi kita. Jadi intinya tetap sabar dan pengendalian diri. Oke. Kita lihat harga sudah mulai turun. Oke, sebelumnya kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah hari ini Allah akan memberikan kelancaran, kemudahan, keberhasilan, agar insya Allah trading hari ini bisa berjalan lancar dan berhasil, dan bisa mendapatkan penghasilan atau keuntungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, jangan lupa untuk berdoa, itu penting ya teman-teman. Kita tunggu dulu ya teman-teman. Jadi kembali ke pembahasan tadi, kalau saya pribadi lebih cenderung untuk melakukan trading dengan modal besar, minimal 1.400.000 deh. Tapi itu juga kembali kepada pribadi dan pilihan masing-masing ya. Jadi tiap-tiap orang kan beda-beda juga. Ada yang lebih cocok dengan modal kecil, silakan. Atau buktinya di
kita lihat di video-video YouTube banyak juga trader yang berhasil ya, dengan modal kecil bisa jadi modal besar. Mengenai real atau tidaknya mereka trading, itu saya tidak tahu, terpulang kepada mereka juga sendiri. Saya ketinggalan momen ini. Karena kebanyakan ngomong ya hari ini, jadi lupa untuk pasang posisi atau OP, open position. Udah, kita tunggu lagi deh. Kebetulan ini hari Sabtu, agak santai. Ini ada support yang cukup kuat ya, kita lihat di bawah ini ya kan. Ini sideways-nya lumayan lama tadi nih di bagian ini. Kalau dia bisa menembus ini, insya Allah harganya bisa turun kencang ya. Tapi kalau tidak, bisa aja kembali naik seperti ini. Kita lihat setiap ada 2 candle merah, ada 2 candle hijau membalasnya. Ini juga ada 2 candle merah. Bisa saja ini naik dulu baru turun lagi. Di hari ini kita sambil trading, sambil membahas tentang polemik sama ini, apakah sebaiknya menggunakan akun kecil untuk trading atau akun besar. Ya, semuanya kembali kepada pribadi masing-masing, tergantung kepada modal yang dimiliki masing-masing, maksudnya uang cash ya. Oh ya, satu lagi, jangan pernah gunakan uang yang benar-benar penting yang harus kita gunakan untuk hal lain ya. Contoh misalnya uang untuk kebutuhan sehari-hari jangan dipakai untuk trading. Itu bisa mempengaruhi psikologi juga. Gunakan uang yang benar-benar tidak begitu mendesak kebutuhannya ya. Gunakan uang yang benar-benar uang santai, yang kita tidak perlu uang itu pun nggak apa-apa, yang tersimpan. Dan jangan gunakan semua uang yang dimiliki ya, itu bahaya juga. Susah payah menabung dari hasil kerja, bisa aja loss dan habis semua di trading. Jadi harus tahan diri. Dan satu lagi, jangan gunakan uang yang dari pinjam ya, pinjaman, apalagi pinjam berbunga, itu juga bahaya. Soalnya ingat, kita tidak mungkin bisa profit terus setiap hari di trading ya. Kecuali benar-benar mahir, saya nggak tahu. Dan jika Allah memang berkehendak seperti itu. Tapi teman-teman bisa lihat sendiri, dari saya trading dari awal sampai saat ini, nggak setiap hari profit kan ya. Ada kalanya juga loss. Dan kita harus terima itu, mau profit mau loss. Yang intinya kita udah berusaha, kita udah berdoa, kita pasrahkan hasilnya nih pada Allah. Jadi ya, gunakan uang yang benar-benar uang santai, kata orang, uang dingin ya, yang tidak mempengaruhi kebutuhan sehari-hari, tidak mempengaruhi kebutuhan mendesak. Jadi kita bisa trading dan santai, dan insya Allah hasilnya bisa lebih bagus. Nah, ini jadi sideways lagi mereka ya. Pasarnya sih kelihatan masih mau turun, tapi ini sekarang terdesak oleh MA kuning ya. Dan akibatnya pasarnya jadi naik ini.
Tapi pertanyaannya naiknya kuat atau tidak itu. Soalnya trading binomo ini kita harus nunggu sama 1 menit, minimal 30 detik. Oke ya, berarti tadi sudah jelas mengenai konflik modal besar modal kecil ini, mana yang lebih pas. Satu, tergantung dari uang yang dimiliki masing-masing. Kedua, manajemen risiko ya. Ketiga, psikologi. Nah, hasil akhirnya keputusannya tergantung pada teman-teman sendiri. Mau memilih menggunakan trading menggunakan akun dengan modal kecil atau akun dengan modal besar. Kalau dirasa lebih nyaman menggunakan akun dengan modal kecil, ya silakan. Kalau dirasakan nyaman menggunakan akun dengan modal besar, silakan juga. Tapi ingat, modal yang kita depositkan itu adalah modal yang akan kita resikokan. Kalau kira-kira tidak kurang yakin atau tidak mau meresikokan modal sebesar itu, ya jangan deposit sebesar itu. Ini harga mau naik. Sekarang dia terhalang oleh MA68 yang warna orange ya. Di chart 5 menit kita lihat. Ini juga sama. Di sini ada resisten. Mana ada banyak nih. 1, 2, 3, 4. Sekarang dia ada percobaan kelima nih. 1, 2, 3, 4. Ya, kalau dia berhasil tembus, insya Allah harganya akan naik tinggi. Tapi tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Ya, sini nih kita lihat resisten yang cukup banyak di sini, sideways-nya cukup lama. Kalaupun dia akan melewati itu, biasanya dia akan sideways dulu cukup lama juga. Kecuali memang marketnya benar kuat untuk naik. Dan marketnya sudah turun lagi. Oh tidak, dia berusaha naik lagi ya. Coba ambil satu posisi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masih ada 30-an detik. Semoga harganya naik ya teman-teman. Alhamdulillah
alhamdulillah kita profit. Kita lihat lagi. Apakah harganya masih akan naik? Oke, kita ambil lagi satu posisi. Bismillahirrahmanirrahim. Tinggal 16 detik. Mudah-mudahan harganya naik ya teman-teman. Oh, ternyata kita loss ya. Terlalu mepet ya teman-teman. Ya, kita lihat dia berusaha menembus EMA 68. Saya ambil lagi satu posisi. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, 1 menit lebih. Jadi kelamaan ya kita ngambilnya. Waktunya itu saya tadi tidak lihat. Kita berdoa saja, semoga bisa profit, insya Allah ya. Jadi kembali lagi semuanya terpulang pada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kalau rezeki insya Allah nggak kemana-mana, tetap akan diberi. Tapi kalau enggak, ya tetap nggak dapat ya. Kita manusianya bisa berusaha, berdoa dan memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Oh, tadi saya lupa kompensasi ya teman-teman. Aduh, terakhir ini sering lupa-lupa nih. Wah, marketnya naik terus ya. Ya sudah lepas dari EMA 68. Tidak ada halangan lagi di atas nih. Nah. Ada pun sudah sangat jauh. Wow, tinggi sekali ya teman-teman. Nah, kalau market seperti ini, saya sendiri yang ragu nih. Maklum ya, saya juga baru. Jadi kadang agak ada rasa ragu juga untuk mengambil tindakan, mengambil posisi. Soalnya kalau marketnya udah naik tinggi begini, biasanya dia akan turun dulu. Oh, ini chartnya kok jadi rusak begini. Ya, seperti kita lihat di sini. Kalau di chart 5 menit sih candlenya hijau, tapi di chart 1 menit sudah ada mulai merahnya itu ya. Ingat, harga tidak selalu naik. Kadang-kadang dia udah naik, dia bisa turun lagi. Jadi
sebaiknya kalau udah melakukan transaksi itu kita tunggu dulu ya. Nah buktinya seperti tadi saya loss kan, kita lihat transaksi pertama profit, transaksi kedua saya loss karena terlalu cepat ya kami keputusan untuk melakukan buy lagi ya. Dan yang kedua saya profit tapi saya lupa untuk kompensasi, jadi alhamdulillah kita profit meskipun dapatnya sedikit. Saya ambil lagi satu posisi ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Dan harganya naik lagi. Kita hanya bisa berusaha, berdoa dan memohon pada Allah. Waduh, kita harus lagi ya teman-teman. Oke, kita coba kompensasi 668.000. Sepertinya marketnya mau naik lagi. Oke, saya ambil satu posisi naik lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wah teman-teman, ternyata saya loss lagi ya. Sudah loss 2 kali berturut-turut.
kelihatannya marketnya sudah tidak kuat untuk naik ya teman-teman. Jadi tadi saya itu salah mengambil tindakan buy ya. Marketnya sideways. Nah, kembali ke modal kecil modal besar. Tadi kalau kita menggunakan modal 140.000 dan kita lakukan kompensasi sekitar 3 kali ya berturut-turut, pasti sudah habis ya. Dari 14.000 kita kompensasi menjadi 28.000, terus kita kompensasi menjadi 70.000. Biasanya itu habis akunnya ya, ada sisa pun sisa sedikit. Dan saran saya juga jangan kompensasi terus menerus ya teman-teman. Biarpun modal besar juga, kalau kita kompensasi terus menerus bahaya juga. Marketnya jadi sideways ya teman-teman. Di chart 1 menit belum ada tanda-tanda marketnya itu akan turun drastis atau enggak. Wah, ini videonya udah lebih setengah jam ya teman-teman. Ini juga jadi salah satu video terpanjang ini. Oke, saya ambil satu posisi turun ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kali ini marketnya benar-benar turun. Alhamdulillah kita profit. Kita lihat apakah masih ada peluang. Kalau di chart 1 menit kita lihat candle sudah berada di bawah SAR parabolik ya, titik-titik putih sudah di bawah MA kuning dan MA merah, kelihatannya mau turun. Kalau di chart 5 menit belum ada kelihatan apa-apa. Nah, di chart 15 detik kita lihat dia tertahan oleh MA 68 ya. Jadi kita tunggu dulu apakah dia berhasil melewati atau tidak.
Oke, keretanya dia berhasil melewati. Tapi berbalik lagi ya. Ini sebentar lagi muncul candle baru. Kita lihat harga masih berusaha untuk turun. Turunnya lumayan kencang ya teman-teman. Oke, sudah keluar candle baru di chart 5 menit. Candlenya kelihatan tertahan oleh EMA kuning, yang garis kuning ya teman-teman, dan kemudian harga naik lagi. Itu juga yang menyebabkan saya kadang-kadang belum langsung berani ambil posisi ya teman-teman, karena saya mengkhawatirkan hal seperti ini terjadi. Maklum ya teman-teman, saya ini masih trader baru, trader pemula, jadi masih banyak keraguan, masih perlu banyak belajar. Nah, tiba-tiba dia naik lagi. Apakah dia akan naik tinggi? Kita lihat. Oh, tinggi sekali ya. Tiba-tiba sekali ya, ada dorongan ke atas. Biasanya kalau naik tinggi begitu, tiba-tiba dia langsung turun dulu. Kita lihat grafiknya sudah rusak lagi, chart di binomo. Mungkin apakah pengaruh jaringan internet di daerah saya ini terakhir ini sering gangguan ya teman-teman. Tuh, chartnya jadi begini bentuknya nih. Ya, kelihatan harganya akan naik terus ya teman-teman ya. Oh, ternyata tidak juga. Terhalang apa ini? Padahal tidak ada resistennya. Apa mungkin sekitar sini gitu? Oh ya, ada satu resisten di sini, 2. Ya, ada satu resisten di sini, 2 malah ya, 2 kali naik.
Jadi sideways lagi ya teman-teman. Memang trading binomo ini harus baik sabar, tapi kalau terlalu sabar bisa juga jadi akibatnya sering terlambat ngambil posisi ya, dan jadi loss ya. Begitulah trader ya teman-teman. Terlalu cepat ambil posisi salah, terlalu lambat ambil posisi juga bisa loss. Ini sekarang kan jadi membingungkan ya. Tuh ada doji ya. Doji itu tanda pasarnya bingung mau naik atau mau turun ini. Coba kita ambil satu posisi turun ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, saya lupa lihat ya tadi ada garis EMA 68 di bawah. Ya kita pasrahkan sajalah sama Allah. Mudah-mudahan lah harganya turun ya. Bismillah ya teman-teman ya. Karena segala sesuatu keuntungan itu milik Allah ya. Kalau Allah berkehendak profit ya profit. Alhamdulillah kita profit ya teman-teman. Memang diberikan rezeki oleh Allah profit. Kita kembali ke angka awal ya teman-teman. Kelihatannya harganya sudah mau turun lagi. Di chart 5 menit masih terhalang oleh MA kuning ya teman-teman. Oke, kita sabar dulu menunggu. Di hari ini saya sudah melakukan beberapa transaksi ini teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sudah 7 transaksi ya teman-teman ya. Wow, waktunya juga sudah 40 menit lebih. Di chart 5 menit masih terhalang MA kuning, kita lihat. Namun di chart 1 menit harga sebenarnya kita lihat MA kuning yang MA 6 yang warna kuning itu sudah mau memotong MA 13 yang warna merah ya. Namun secara parabolik masih di bawah. Oke, kita lihat di sini harga sudah berangsur-angsur turun. Cuma kita tunggu dulu. Takutnya nanti kejadian kayak yang sebelumnya ini, dia balas kembali ke atas. Kita tunggu dulu lah teman-teman ya. Ini belum menembus EMA kuning ini, chart 5 menit. Kita lihat di sini MA kuning sudah menembus MA merah ya. Oke, secara parabolik tapi masih di bawah ini, belum naik ke atas. Sekarang dia berusaha menembus support di sini ya teman-teman. Ini yang tadi dia terhalang di sini ya. Kita coba lihat dulu. Jadi cukup kuat di sini ya. Begitu dia turun tiba-tiba naik ke atas. Dan kita semua jadi terkejutnya.
Bentar lagi akan ada pergantian candle di cat 5 menit. Tuh kan, kuotirnya seperti itu. Tapi apakah kali ini akan melanjutkan penurunannya? Kita lihat dulu. Dan teman-teman dead merah, kalau kita ambil posisi itu untung ya, belum tentu ya. Kita harus hitung. Kalau cat 15 detik itu, kalau misalnya kita transaksinya 1 menit, ya itu berarti harus dapat candle. Bukan dihitung dari 1 candle ya teman-teman ya, 1 lilin. 1 lilin itu 15 detik loh ini. Kita lihat. Kita lihat dia takut-takut untuk turun. Soalnya ada support tadi yang cukup kuat di sini. Jadi ini bisa terjadi sideways. Candle merah yang tadi tidak melewati candle merah sebelumnya ya teman-teman. Jadi kemungkinan bisa naik lagi harganya nih. Dan inilah yang selalu dikhawatirkan selama ini. Kita ambil candle, kita ambil ke bawah, ternyata dia berbalik arah. Nah ini cat binomo ini kenapa lagi nih? Kayak mau rusak lagi. Nggak tahu apakah di laptop catnya seperti itu atau enggak ya teman-teman. Kita lihat tuh seperti itu tuh. Ini sering terjadi di binomo nih. Saya hanya bisa berharap ya, semoga binomo bisa memperbaikinya supaya lebih bagus, lebih nyaman untuk para trader ya. Tuh kan. Jadi kita susah untuk melihat. Dan kadang-kadang catnya suka jadi besar. Ini hari ini malah nggak selalu terjadi ya. Apa mungkin karena kita pakai handphone ya teman-teman ya. Mungkin kekurangan dari trading memakai handphone seperti itu. Nah, mungkin juga trading menggunakan laptop seperti itu juga, atau mungkin malah enggak ya. Jadi kalau misalnya memakai trading memakai handphone, catnya sering rusak, mohon deh tolong sama binomo ya, perbaiki dong catnya itu, supaya kami ini yang trading memakai handphone juga bisa merasakan pelayanan maksimum dari binomo ya. Di cat 1 menit harga sudah terjepit di antara MA13 yang warna merah dan MA6 yang warna kuning. Harganya terperangkap di tengah seperti kita lihat. Dia mau naik juga susah, dia mau turun juga susah. Dan yang terjadi adalah sideways doji ya. Nah kalau pas doji begini ya kita jangan masuk dulu. Bahaya ya, apalagi untuk trader pemula seperti kita ini. Beda dengan yang sudah profesional, mereka sudah bisa tahu. Intinya kita harus banyak belajar. Oke teman-teman, saya rasa videonya sampai di sini dulu. Ini marketnya kayaknya sidewaysnya agak lama ini. Kita kembali ke posisi awal ya teman-teman, 5.600.000-an ya. Bagi teman-teman yang menyukai video saya ini, mohon di like, mohon di share juga ke teman-teman lain jika dikira seandainya ada informasi yang bermanfaat. Oke. Alhamdulillah ya, trading hari ini lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, bagi teman-teman yang belum subscribe, mohon dukungannya ya, mohon di subscribe.
dan mohon dicentang tanda loncengnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sampai jumpa.